Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Al-muhtaramun, para saudara sekalian yang kami muliakan rahimakumullah. Malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah jasmani dan rohani. Semoga menjadi kebaikan bersama oleh kita semua. Saya akan menjelaskan sedikit hal mengapa kita menghormati Rasulullah. Yang saya pakai dalil bukan hadis tapi Al-Quran, sehingga nanti kita akan lebih mantap kenapa kita menghargai dan menghormati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, telah mengutus kamu Muhammad, syahidan, sebagai saksi pembela kebenaran, wa mubasysyiran, memberi kabar kebahagiaan Rasulullah. Apa kabar kebahagiaan yang paling pokok? Semua umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, mereka pasti masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma melalui 3 tahapan itu, sulusu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Pertama, masuk surga sepertiga tanpa dihisab. Yang sepertiga lagi dihisab, cuma amal baiknya lebih banyak. Yang sepertiga lagi dihisab, amal jeleknya lebih banyak, dan itu harus melalui neraka lebih dahulu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun dari Quran. Jadi satu hari yang kita hadapi di dunia ini, yang kita rasakan, kita jalani, dengan di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Ka'alfi sanatin, 1000 tahun. Jadi kalau kita disiksa Allah 3 hari saja sudah 3000 tahun. Ya apa bosan ini? Itu sampai supaya tahu nanti. Ayatnya dicari sendiri. Wa nadhira, dan Rasulullah itu sebagai pengingat, pencegah yang berbuat tidak baik supaya baik, yang tidak sholat supaya sholat, yang tidak zakat supaya zakat, yang malas ngaji supaya semangat ngaji. Nadhira, kita semua mengaku percaya kepada kebesaran Nabi Muhammad, mau mendapat syafaat Rasulullah, tidak ada perbuatan yang semacam ini, maka kita jauh dari surga Allah. Na'udzubillah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, harus ada nadhira, berani mengingatkan orang. Kalau tidak berani, tidak usah ngomong cinta Rasulullah. Litu'minuna billahi wa rasulihi, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru, nah ini wa tu'azziru itu wa tansuru, artinya nasor, menolong. Bagaimana kamu bisa menolong Rasulullah SAW? Bagaimana perjuangan Rasulullah dilanjutkan, pendidikan dilanjutkan, kesemangatan beramal disemangatkan. Kita ini mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Sholat itu diterima tidak, bukti amalia kita. Mari sholat, tidak berbuat apa-apa, yang tidak kira diterima sholat ini. Wa tu'azziruhu, khusus ke Nabi Muhammad. Kamu tolong Rasulullah SAW. At-ta'zir ma'nu an-nasrah, yaitu menolong. Wa tuwaqqiruhu, menghormati Rasulullah, menghargai Rasulullah. Makanya sampean menghargai Rasulullah itu paling kecil, paling gampang itu maca selawat. Dan kalau dibacakan dipuji Rasulullah, Anda baca selawat kepada Rasulullah SAW. Itu namanya wa tuwaqqiruhu. Lantas wa tusabbihuhu bukratan wa asila, harus mensucikan Allah dan mensucikan Muhammad siang malam. Bagaimana mensucikan Rasulullah? Artinya Rasulullah itu dihargai betul oleh kita, jangan direndahkan. Sampai dikatakan dalam Quran yang lain,
La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasulullah di antara kamu ka du'a ba'dikum ba'da, sebagaimana kamu memanggil di antara kamu sebagian dari sebagian. Jadi nek nyeluk Muhammad itu lancang. Makanya ada Sayyidina Muhammad itu dalil Qur'annya. Fala wala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasulullah. Ar-rasul itu tidak jamak, tunggal. Jadi khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka du'ai ba'dikum ba'da. Sebagaimana kamu memanggil di antara sebagian dari antara kamu. Makanya pakai Sayyidina itu, ini dalil Qur'annya yang dipakai. Kok salah ngomong sing pakai Sayyidina ngawur. Enggak, cuman sampai dulu dalilin mungkin. Iya, disuruh dalilin. Ya, itu sampai dikatakan di dalam Al-Quran yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memuliakan, mendahulukan di antara kamu selain Allah dan Rasul. Pak, sampean ulang tahun anaknya hotel. Ulang tahunnya Rasulullah kampung, penghinaan itu kepada Rasulullah. Kalau sehingga ulang tahun anak ini ngomong sampai ente otak, kan mulutan Allah. Kode aku mulutan. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Jangan sampai kamu mendahulukan di antara kamu itu dengan Allah dan Rasul, memuliakan, meninggikan. Sampai nampak harta koruptor itu yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mulia duta besar, padahal itu yang korupsi. Nah Rasulullah ada Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu untung nih, kadang-kadang nggak tekok ngomong cinta dengan Rasulullah. Orang cinta kepada Rasulullah itu harus syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Di Quran lain, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ditambah di Al-Quran yang lain, yaitu ditambah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah. Selalu mengajak kepada jalan Allah. Semua, tidak harus kiai, tidak harus ustaz, semua individu yang ngaku cinta Rasulullah ngajak orang untuk pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Basyira dan munira, jadi contoh teladan di mana-mana. Syirat itu artinya lampu, pelita. Munira yang mengeluarkan sinar. Artinya menjadi contoh yang baik di masyarakat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau nggak bisa jadi contoh, belum cinta kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau ketemu orang tersenyum? Latihan kok. Bisa. Iso senyum. Iso. Pandang iso ya. Kalau nggak bisa tersenyum, nggak usah. Rasulullah itu ciri khasnya paling gampang suka tersenyum dengan siapa. Karena bisa menghilangkan dendam, bisa menghilangkan sakit hati, bisa menghilangkan permusuhan. Senyum aja iso. Ngaku iman Allah, ngaku cinta Rasulullah, dosa, maka pada nangis. Tapi mari kalau sombong, takabur. Rasulullah itu tawadhu. Sampai seorang penyair mengatakan tawadhu takun kan najmi la hafin nadir. Tawadhu, rendah hati kamu sebagaimana bintang yang tinggi luar biasa. Bulan kalah tinggi dengan bintang, ya. Tetapi dia dilihat di air di bawah kelihatan. Coba sampean ngasih air atau sumur, sampean lihat kalau ada bintang, mesti terlihat di bawah. Walaupun tingginya semacam itu, masih bisa dilihat dari bawah. Berarti sangat tawadhu Rasulullah. Digambarkan oleh penyair-penyair itu seperti itu akhlak Rasulullah. Oh, nasi goyang. Makanya aku bingung murid itu apa? Sing tuntune koyo Rasulullah.
Diceluk iki kayai sombong masyaallah. Diceluk iki sombong innalillah. Makanya kita harus pegang landasan ilmu bukan emosional. Ilmu yang kita pegang bukan emosional. Kalau sudah emosional rusak. Sampai dikatakan kenapa baca riba itu keras-keras. Apa Allah tidak dengar? Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang yang beriman, jangan kau angkat suara lebih dari suara Nabi. Nek kon nyuara Nabi tak apa-apa ketika. Ya Nabi salam alaika. Karena sampai nyebut Nabi, ketno. Tapi nek nyebut ini ojo. Umpamanya Fakih mengingat Kiai, Kiai Fakih, apa? Fakih, waduh, ojo keras-keras. Mas Fakih, Mas itu kalau Kiai. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu sampai melampaui suara Nabi, panggilan Nabi. Jadi ini ribaan keras itu tidak apa-apa. Wa la tajharu, ojo keras-keras kok, kecuali ngerasno menganjung Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bil qauli, dengan ucapan kajahri ba'dikum ba'dha, sebagaimana ucapan yang keras di antara kamu. Ojo bentak-bentakan. Pula kok sampean. Antah batu amalukum, yaitu amal sampai itu hilang. Antah batu itu terhapus amal perbuatan Anda semua. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak pernah merasa bahwa itu sampai sudah melakukan amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sampai nyebut Nabi, untuk nangis itu loh. Ayo cepat, iso nangis. Sing iso nangis itu nek panganane tek ngarep waktu. Ditunjuk no ya Nabi sallallahu jarene sing arep iki aku iki sing arep biyen ngono lah biyen. Makane biyen bagus. Apa? Cek semangat wong-wong. Saiki ndak baru mahal acara keto kowe tak semangat. Biyen keto apel, keto anggur, keto delimo. Ya Nabi delimo kok di rumah ngono. Tek tunang tuh lek. Kowe mulai dah. Tak apa mulai. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan suaranya inda Rasulillah ketika memanggil Rasulullah, memuji Rasulullah sallallahu alladzina imtahana Allahu qulubahum. Orang mereka itu adalah orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah lit-taqwa, untuk menjadi ketakwaan kepada Allah. Jadi orang yang tidak mau suara sampai muji Rasulullah, tidak mau suara, itu ujian hati ini, diuji oleh Allah. Apa? Sombong. Sombong. Imtahanallahu qulubahum, diuji oleh Allah hatinya. Littaqwa, untuk menjadi ketakwaan kepada Allah. Tapi lahum maghfiratun wa ajrun 'azima, bagi mereka masih bisa mendapat ampunan, mendapat pahala yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean kalau menyebut Rasulullah yang keras kalau bisa. Makanya nyebut Rasulullah sing keras. Ya Nabi sallallahu alaika, kita itu bocor. Ya. Maka itu kitab itu. Al Habib. Paham tak? Jadi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu. Tasbih kepada Allah juga tasbih kepada Rasulullah. Bagaimana mengagungkan Rasulullah? Sudah ya. Maka wa may yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hurmatillah, orang-orang yang mendapat kehormatan dari Allah, keluarga Nabi Muhammad yang asli, anaknya Rasulullah, Fatimah, lantas Hasan Husain, itu yang asli. Yang lain itu sudah kumpul-kumpul, sudah besar kemana-mana. Ini wa may yu'azzim hurmatillah, karena ayat ini turun di waktu Rasulullah masih ada. Yang dimaksud hurmat itu keluarga besar Rasulullah, dari Fatimah,
lantas Hasan Husain itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki kabeh ngaku ya apa-apa. Khairul lahum, lebih baik bagi Anda inda rabbihim di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu mengagungkan Rasulullah dan keluarganya, itu lebih baik bagi Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya ngajak ngomulutan, tutuk jor-joran. Enggak apa dihitung jor-joran. Dangdut gembeng itu jor-joran. Tapi tidak tahu diteliti, bareng mulutan ono wah iku anu iku. Sombong anu. Bareng anake kawin dulu. Entek 40 juta. Padahal enggak tahu sembahyang. Ngono itu manusia. Iku apa dicintai Rasulullah kira. Maka kita tiru Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah di Quran? Kana khuluquhul Quran. Jadi contoh, Rasulullah itu paling wani dan tidak tahu sedih. Tiru Rasulullah itu tidak pernah sedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa takunu alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-Quran tidak salah. Orang-orang, ingatlah kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut itu. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan juga tidak pernah bersedih itu. Tak tahu memperpanjang kesedihan. Ayo sampean hilang duit 1.000. Kira-kira seminggu hilang. Hah? Ngaji hilang di 1 kali. Kira-kira menyesal. Hati mesem hati kok. Tidak nyindir sopo-sopo. Hah? Iya kan? Itu kata Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Baru lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kebahagiaan di dunia dan nanti pasti juga kebahagiaan di akhirat. Uripe tidak mangan, tidak suke, tidak jeluk kaji, tidak jeluk apa, tidak mau dalile kon dijeluk kaji. Hormat iya tak apa. Dalile. Makane wong bodoh ndak jeluk kaji. Aku kaji entek 30 juta, apa sing mau haji? Hah? Rasulullah tidak ono, Rasulullah Muhammad Al-Haj, Muhammad Rasulullah SAW tidak ono. Ono. Umar Al-Haj, Umar radhiyallahu anhu ono. Iya, ono. Cuma di Indonesia di Asia Tenggara. Tapi tidak apa-apa baik juga. Tapi jangan sampai ada perasaan ingin dihargai orang lain. Ono tinggal. Nah, kalau pasti kopian putih nanti ini. Aku kopian putih ini. Kau wis haji lah, turun. Lah wong dodolan kabeh ampel kopiah putih ya tuku aku. Ya barang wong dodolan ya kan. Ini ada apa-apa, sunnah malah baik. Tak apa. Karena yang ngomong siapa sih ngomong kopiah putih harus bingung, ya. Tak apa-apa cuma ngamuk. Sing aku wong jelas haji. Apa kok ora iso mamano haji. Lah iso ora apa-apa ora duwe. Tak duwe kok moyo. Apa hasilnya moyo? Tak hasilnya. Mesem ora iso. Rasulullah itu mesem terus tabassum ka fi wajhi ka sadaqa. Mesem nang dulurmu sadaqa. Mesem ora iso ngalian. Coba nanti mesem kabeh. Coba ora iso. Itu hidupnya bisa mesem artinya enggak masalah itu latihan. Memang latihan hati untuk sinkron dengan mesem itu kadang-kadang ya ada. Bersama dengan motor. Motor itu sinkron dengan hati ya juga sulit. Apa mana duwe pacar suka lalian.
Jadi jaga Allah dan Al-Quran, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Maka baginya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil Quran yang menerangkan Rasulullah, kebesaran Rasulullah, juga akhlak Rasulullah SAW. Saya pernah kaji kenapa Allah itu menyatakan dalam Quran tidak boleh takut kita. Karena orang takut tidak bisa maju. Takut bersaing tidak bisa maju. Takut memulai tidak mulai-mulai. Takut berproses. Tidak boleh takut berproses, harus berproses. Tidak ada langsung jadi. Kalau meteng wae sampai 9 bulan. Ono bulan meteng. Tahun 9 bulan atau 7 bulan paling cepat. Mau masuk 8 bulan baru biasanya kadang keluar. Itu proses. Mana itu produk proses? Tidak ada. Sekarang jadi profesor itu proses. Dari S1, S2, S3 baru guru besar jadi profesor. Anda mau alim juga proses, harus baca banyak. Tidak mungkin langsung. Yang paling sorok melatih hati. Ibadah itu yang paling gampang, ibadah badan, fisik. Itu paling gampang. Kok sholat? Karena kita kadang-kadang sholat tidak pakai hati. Nek pakai hati itu habis sholat terbukti. Kadang-kadang kini ireng itu ini subuh. Kini ireng lho, ini subuh. Batu. Ketoro sembahyangnya tidak diterima itu. Hatinya tidak halus, tidak lembut. Orang punya salah sedikit sudah diperbesar, koyok gunung, padahal salah kecil, 1 tetes sudah dibuat seperti gunung. Rasulullah salah ngidoni, tidak dianggap Rasulullah. Sakit diparani Rasulullah. Coba sampai ditoni. Kalau digelinti ditoni, tak itoni, belum. Ngamuk deh, enggak. Temen tidak disopa aku belum tahu. Iya kan? Rasulullah tahu. Itu orang bodoh itu tidak mungkin. Makanya itu ngaku-ngaku koyo Rasulullah. Aku juga biyen nonton amali, tidak nonton wong, tidak nonton suara, tidak nonton namai, tidak nonton bin topoy. Yang penting amal perbuatan. Kalau ingin sampean bahagia di dunia saya. Pak. Terus. Mana? Mau iki panas. Hah? Baru 10 menit. Innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Madhahir ta'zimi ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, innama yuridullah yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah ingin berkehendak untuk menghilangkan darimu semua rijza, semua kekotoran, semua penyakit, semua ahla baiti, dari ahli baiti Rasulullah SAW, wa yutahhirukum tathhira, dan Allah membersihkan kamu semua dengan kebersihan yang jelas. Jadi sampai itu nek cinta Rasulullah itu penyakit-penyakit itu apa hilang no apa? Sombong. Sampai baca sholawat hilang sombong. Saya dulu tidak percaya karena saya memang dibesarkan dari pendidikan yang macam-macam. Dari bocor dan dibesarkan di sana wis tahun umur. Setelah saya baca banyak, mengkaji, belajar tasawuf kemana-mana, di sana ada bahwa kalau kamu mencintai Rasulullah akan dihilangkan oleh Allah ar-rijza, semua kotoran dalam diri Anda. Wa yutahhirukum, dan Allah akan membersihkan kamu semua tathhira, dengan bersih yang sangat bersih. Kalau fi'ilnya ada, lantas pakai masdar, itu kesempurnaan. Apa dalam sholawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau sampai memberi salam kepada Rasulullah, salam yang sempurna. Artinya semangat, ojo males. Diwacot tok, tapi tidak tahu ngerti wong. Makanya di Quran itu, Quran yang ditaruh di tiba itu cuma 2, laqad ja'akum sama baca sholawat itu. Kenapa? Karena pokok akhlak Rasulullah itu laqad ja'akum.
Kalau Anda bisa mengamalkan laqad ja'akum, itu sudah hebat Islam kita. Apa? Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Bahasa gampangnya Rasulullah itu merasakan apa yang dirasakan kamu. Seorang pemimpin merasakan derita rakyatnya. Lah iki rakyatnya ki miskin tidak kerasa, tambah lemu. Hari susah, itu kok tambah lemu. Ya kan? Anda jadinya cinta Rasulullah kok ngomong. Jadi itu Quran itu ada 4 poin di dalam laqad ja'akum. Yang pertama itu. Yang kedua Rasulullah tidak ingin umatnya itu masuk neraka. Satu. Harisun, dia tamak betul, berusaha betul bagaimana umatnya nanti tidak masuk neraka sama sekali. Itu Rasulullah nggak begitu. Paling gampang contohnya at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di waktu beliau bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, beliau bertemu Allah. Beliau diberi salam oleh Allah. Beliau tidak mau, ya Allah jangan kamu beri salam sama saya. Kenapa Muhammad? Di belakang saya masih ada. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah salamlah kepada kami dan juga hamba-hamba Allah yang baik. Diperjuangkan oleh Rasulullah sampean. Diwoto bendino supaya sampean ngerti, tapi lu enggak ngerti. Bakal dikai pangkat papat di Allah itu at-tahiyyatu, penghormatan, mubarakatuh, nilai plus. At-tahiyyatul mubarakatuh, sholawat, keselamatan. At-thayyibat, juga kebaikan. Apa kebaikan sudah diberikan Allah, katanya orang tasawuf itu bacaan-bacaan yang baik, kalimat thayyibat. Tapi yang saya kaji banyak, thayyibat itu kebaikan, kebahagiaan semua diberikan Allah. Nama harum, pangkat, kedudukan. Itu pasti diberi, walaupun itu milik Allah, pasti Anda diberi oleh Allah. Penghormatan pasti diberi oleh Allah. Tapi jangan lupa yang paling terhormat Allah. Yang paling menyelamatkan kita Allah. Yang paling memberikan kebaikan kepada kita bukan ibu bapak kita, masih nomor 2 Allah. Makanya Allah sampai ngirim salam sama saya. Assalamu alayka, itu pokok. Yang diajak bicara itu di depan. Assalamu alayka ayuhan nabi, dijawab oleh Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Carilah nantang Rasulullah. Kono doa ke salam nang aku, Allah, ngekei salam nang aku, yo nang hamba-hambaku sing apik. Tahu? Hah? Iya. Makanya dia pulangnya tidak bisa ingat, dilepas oleh Allah. Ingatannya. Koi apa Allah enggak iso ngulangi itu. Itu ketemu Allah. Makanya diteken at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah lillah. Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ditantang Rasulullah. Oke, salam nang aku, Allah. Aku iya dikei salam, anak buahku ora buri ya kaya ono. Ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Anda pasti diberi kehormatan 4, walaupun itu milik Allah. At-tahiyyat mubarakah, nilai plus. Sama profesor tapi sampean lebih pinter, lebih ono kelebihannya. Itu namanya nilai plus. Sama-sama tukang jahit, tapi sampean ada kelebihan dari tukang jahit. Iya kan? Itu mubarakah. Tahiyyatul mubarakah, sholawat, keselamatan. Sholawat itu, keselamatan itu milik Allah. Tapi Anda akan diberi keselamatan oleh Allah. Karena pangkat yang paling dhuwur itu papat itu. Lali, pangkat yang paling dhuwur itu papat. Sama penghormatan, barokah. Siapa yang tidak mau nilai plus? Kayak kopiah itu dilari. Mana nilai plus? Usaha sampean. Dagang sarung supaya sarung ini terkenal. Nilai plus, diberi nilai plus.
Keselamatan dunia akhirat itu milik Allah. Siapa yang tidak ingin selamat dunia akhirat? Masih itu. Tidak mau. Tidak hanya kuyon soal ini. Tidak orang paling mau, paling gelap. Jadi kalau nak menghormati Rasulullah itu dibersihkan hati ini ya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau ya kotor hati. Makanya orang kadang-kadang sudah sembahyang tapi masih sirik sama orang, masih dengki sama orang. Karena mungkin kurang cintanya kepada Rasulullah. Di mana pemimpin yang disebut setiap waktu? Tidak ada kecuali Rasulullah. Di mana? Di permukaan dunia ini. Pemimpin yang selalu disebut. Oh, contoh. Abraham Lincoln mati, mari beres. Thomas Jefferson mati, beres. Ya kan? Coba mana? Sebut diurus ya. Semua tidak bakal disebut siapa. Rasulullah paling sedikit 9 kali disebut teman. Tiap sholat kan begitu ya. Zuhur 2 kali. Tahiyat pertama dengan tahiyat terakhir. Cuma subuh saja 1 kali. Jadi kurang lebih 9 kali Rasulullah disebut oleh kita semua. Sadar atau tidak sadar? Kalau orang yang selawat gimana? Sah sholatnya enggak? Maka kita semua sadar bahwa apa yang disampaikan tadi merupakan bukan kita mengada-ngada, tapi memang sudah dicanangkan oleh Allah bahwa Rasulullah SAW itu ada 4 sifat yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi, beliau ini tidak ingin merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Pemimpin harus punya itu. Kalau tidak punya sen semacam itu, perasaan semacam itu, maka dia belum seperti Rasulullah. Kalau orang lapar, dia lapar lebih dahulu. Makanya beliau sampai 6 hari tidak makan, karena banyak umatnya yang tidak makan. Dia ingin lapar juga, ingin merasakan bagaimana orang-orang tidak lapar itu. Apa baik menurut. Harisun alaikum. Rasulullah itu haris, sangat berusaha betul, tamak betul Rasulullah. Bagaimana umatnya supaya masuk surga. Saya kira apa? Yo masuk surga, yo sugih, yo pintar. Mau nunggu jadi presiden. Ya kan? Yo pintar, yo hebat, dihargai dunia. Iku jadi presiden. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu dengan orang mukmin ini dhisik ya. Mukmin itu rauf, penyantun. Rauf itu penyantun. Saya pernah ditanya oleh orang, Ustaz, antara jubnu bukhli itu apa bedanya? Kalau jubnu itu dia itu takut dengan fisik, pengecut namanya. Fisiknya takut mati, takut luka, itu jubn, al-jubnu. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli. Orang yang tidak mau berusaha dengan fisiknya, itu namanya jubn. Apa bahasa kita? Pengecut ya. Jubn. Kalau bukhl itu orang yang nggak mau mengeluarkan hartanya dengan hartanya, orang yang pelit dengan hartanya. Itu namanya al-bukhl, kikir. Bakhil, itu sudah terkenal bakhil. Bahasa Indonesia bakhil. Itu juga begitu. Rauf, Rasulullah itu sangat penyantun. Apa artinya penyantun? Mau memberi dia, tidak repot untuk tidak diberi oleh orang. Jadi pikirannya dia bisa memberi orang lain, tidak berpikir aneh-aneh. Kapan dia balas? Oh itu udah tahu balas, tak itu balas. Dermawan, tapi dermawan menurut Islam ini. Orang dermawan tapi orang udang di balik batu mungkin ya kan? Ada civil effect. Oh ini loh. Kayak mantene wong guru itu. Bowo, ojek balik nong itu. Itu enggak rokok itu. Ahmad Buyu. Mengharap balasan. Dia mengharap balasan. Kalau enggak, hebat. Ojo ditulis, enggak ditulis ngamuk. Sing bowo ya.
Pada itu kita harus sadar bahwa kita ini harus rauf bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin mereka rauf dan rahim. Rahim apa? Sayang. Senoan. Nek wis iku papat melaku insyaallah sampean umat Rasulullah. Nek sampean papat tak melaku ya tak melaku. Rahim saknoan depo. Kadang itu kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan Al-Quran apa tidak. Kalau belum ya enggak. Belum. Maka oleh ulama-ulama ditaruh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maknanya nyeleneh itu semuanya itu. Aziz itu kan mulia. Artinya Rasulullah itu tidak ingin mulia sendiri, juga nggak kepingin solo sendiri, semuanya bersama-sama. Itu Rasulullah SAW. Maka kita harus sampai kepada itu. Apa boleh tungtung undang? Kubat. Tungtung undang ayo, mumpung kok itu. Maka tadi saya katakan taukir Rasulullah, taukir itu takdim kepada Rasulullah itu juga dianjurkan oleh litakdim wa ijlal wa hadi sallallahu alaihi wasallam wa tasbih ala azza wa jalla wa huwa tanzihuhu ta'ala ala naqais wasyariq wassabi wan nadir wassahibah wal walad. Jadi sampean juga harus bisa menghormati sahabat Rasulullah, orang-orang yang dicintai Rasulullah, juga anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bacaan-bacaan orang itu banyak memuji Rasulullah, keluarganya, ada di bacaan sebelum sholat. Siti Fatimah binti Rasulullah. Enggak bahasa Madura. Siti Fatimah Ratib tak tahu apa jeng. Madura, saya Madura. Maka insyaallah kita mengikuti Rasulullah. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum yaqtadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu semuanya bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan sedikit. Oleh awal sehat. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi sallallahu Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sudah ila sultan yang mulia Sultan Jalan wa ila jami'i ulama billahi sholihin al-'amilin wa la syai'a awliyaillah fi Indonesia wa fi anha'il alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمنا وبالحقوق إنا ولازم أهل القبور المسلمين بمشارق الأرض مغاربها وغربها ولا سيما العالم من الله سيدنا أمر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah yang keempat. Engkau kita semua diampuni dosanya oleh Allah, yang sengaja dan yang tidak sengaja. Oleh barokah dari Allah kita, umur kita, harta kita, keluarga kita, semuanya ditutup dengan husnul khatimah. Wala adina sallallahu alaihi wasallam wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
yang halal. Semoga kita tidak malas untuk mencari rezeki Allah. Semoga kita tidak kecil hati hidup di dunia ini untuk mencari rezeki Allah. Semoga rezeki yang jauh didekatkan ya Allah, rezeki yang di atas diturunkan oleh Allah, dari dalam tanah dikeluarkan oleh Allah, yang berhubungan dengan manusia digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Pada hatinya disalahkan oleh Allah Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Kita punya anak yang soleh dan solehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang baik, keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan keluarga kita. Semoga yang tidak sembahyang, keluarga kita sholat, yang tidak zakat, yang sudah lupa kebaikan diingatkan oleh Allah, yang kasar, pokoknya halus oleh Allah, sing malas, pokoknya semangat oleh Allah. Wala hadinya disalih sambil bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi karamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اعنا بالإيمان
warahmatullahi wabarakatuh.